Saya pengagum Ganjar juga untuk RI 1 ke depan. Dan saya tinggal di rumah Pak Utomo. Ternyata dia juga pengagum Ganjar. Tuh, plat nomornya aja ditaruh Ganjar 1. Nah, rumahnya ada di wilayah Walnut di LA, California. Nah, mari kita dukung Ganjar. Daripada capek dengar-dengar dinasti, reformasi tidak berlanjut. Kita dukung Ganjar dan PDIP. Mantap! Selamat siang, salam Indonesia, salam orang-orang keren. Bersama saya lagi hari ini, saya ingin sedikit mengutip kata-kata dari Bung Karno. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat di dalam hati kita, ya, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadi siang ini saya mau beritahu, stop untuk kita membicarakan Prabowo, Mas Gibran, kita membicarakan lagi Anies maupun Caimin. Dan tugas kita hari ini para relawan-relawan, Pak Ganjar, Pak Mahfud, saya mau mengajak setiap kita, mulailah kita hari ini terjun ke bawah. Dan mulailah di dalam dunia sosial media kita, mulai kita citrakan prestasi-prestasi Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD. Saya tahu bahwa hari-hari ini Indonesia tidak baik. Kita lagi berjuang dan perjuangan ini sangat keras dan sangat berat. Apalagi kalau kita mau melawan oligarki. Apalagi kalau kita mau melawan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan hanya bisa dilawan dengan hanya kita berdoa, dengan kita juga bekerja dan berbuat buat Republik Rakyat Indonesia ini. Jadi buat saya mengajak seluruh para relawan maupun partai yang berkoalisi dengan PDIP yang akan mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD untuk maju di 2024. Mari kita terus bergandengan tangan. Mari kita tebarkan kebaikan. Mari kita tunjukkan prestasi-prestasi Pak Ganjar maupun Pak Mahfud MD. Stop untuk kita saling mengejek. Stop untuk kita saling menjatuhkan. Tapi biarkanlah semua rakyat sudah melihat, semua rakyat sudah hari ini sudah melek dengan berita-berita yang ada. Tapi saatnya hari ini kita berjuang bersama-sama. Saya mau mengajak sekali lagi seluruh para relawan, seluruh para caleg DPR RI, DPRD, DPRD 32. Jangan pernah lelah untuk kita berbuat. Kalau hari ini Anda tidak memiliki uang, tunjukkan dengan tenagamu, tunjukkan dengan pikiranmu untuk Anda merangkul masyarakat. Yakinkan masyarakat, ajarkan masyarakat, edukasikan masyarakat untuk masyarakat benar-benar hari ini menjadi masyarakat yang cerdas. Dan teman-teman di daerah khususnya, ketika Anda ada terjun di lapangan, mulailah kalian memberikan edukasi kepada generasi-generasi Z. Karena ke depan kita akan mulai menikmati apa Pilpres ini dengan anak-anak muda yang sungguh luar biasa. Saya percaya untuk pemilih-pemilih pemula, jangan pernah kalian mau cuma hanya melihat figur, tapi lihatlah sebuah nilai yang dia bawa. Kalau hanya sebuah figur, semua orang punya figur, semua orang punya penampilan, ya, tapi yang paling dilihat adalah sebuah nilai. Hari ini untuk membangun Indonesia ke depan, untuk membangun Indonesia yang berdampak, Indonesia yang emas, kita harus punya nilai, kita harus punya value. Jadi saya mau mengajak seluruh anak-anak muda, jangan pernah lelah untuk mari kita berbuat sesuatu kebaikan. Stop berbicara hal-hal yang gimana-gimana, tapi berjuanglah dengan baik dan benar. Saya Albert Timothy berharap dan berdoa Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD satu putaran, dan setiap teman-teman saya, mari kita berjuang bergandengan tangan. Saya yakin juga teman-teman yang ada di oposisi, sebagian mereka ada yang banyak hatinya ke Pak Ganjar, ya. Jadi saya percaya alam semesta akan mewujudkan kemenangan buat setiap kita. Miliki keyakinan, miliki iman kita kepada Yang Maha Kuasa, dan kita akan melihat hasilnya di 2024. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa ikhtiar. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa berdoa. Karena yang menentukan Tuhan. Tapi kita juga harus bekerja dan juga harus kita berbuat. Saya Albert Timothy, Ketua Umum dari Indonesia Hebat dan juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Baja Perindo, mengajak seluruh teman-teman kita berjuang dan mulailah terus menyentuh hati rakyat.
Salam Indonesia, salam Pancasila, salam orang-orang keren. Merdeka. Luar biasa ya, dari Abang Albert Timothy yang memberikan semangat ya. Saya suka mereaksi video-video dari Abang ini karena selalu memberikan kata-kata yang positif ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Dan tentunya kita berharap semoga dengan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud dapat menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita ini ya. Kita memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud bukan berarti kita mengharapkan bahwa mereka bisa memberikan kita uang ya, mereka bisa memberikan kita kekayaan. Bukan seperti itu pola pikirnya. Tetapi kita ingin agar bangsa dan negara kita ini dipimpin, dikelola orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa membawa bangsa dan negara kita ini ke rel yang tepat ya, berjalan dan terus bergerak ke arah kemajuan ya. Jangan diberikan atau dipercayakan kepada orang-orang yang serakah ya, orang-orang yang rakus, orang-orang yang ambisius akan kekuasaan ya. Memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud pasti mempunyai kekurangan guys ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dengan suara dari teman-teman, suara dari Bapak Ibu ya, paling tidak kita bisa mencegah yang jahat berkuasa. Salah satu ciri orang yang percaya dengan takdir itu, cirinya nggak mau duit haram. Dan itu ada pada diri Pak Mahfud. Pak Mahfud itu jangankan haram, yang subhat, yang meragukan saja nggak mau. Jadi kalau Anda makomnya hari ini jadi pemilih, pastinya ingin memilih yang terbaik. Saran saya, pilih yang ada Pak Mahfudnya. Saya termasuk bersyukur sudah melewati dan punya pengalaman dengan berbagai tipikal kepemimpinan presiden-presiden Indonesia. Mulai sejak Orde Baru sampai ke masa reformasi. Dan saya melihat memang sekat-sekat protokoler mulai dibuka sejak dimulainya pemerintahan Gus Dur. Dan itu berlanjut terus, lebih humanis, ya, lebih cepat, lebih praktis juga dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Apalagi di zaman Jokowi, ini kelihatannya memang konstruksi bangsa ini sudah semakin maju, ya, semakin kokoh, kemudian menjadi bangsa yang kuat dalam perpolitikan dunia. Nah, ini harus dilanjutkan teman-teman semua. Tapi memang harus benar-benar orang yang memang ada di sana. Artinya selain dari pemberani, dia juga punya pengalaman dan dia punya dia punya konsep bagaimana dia mengikuti politik dunia ini berkembang. Karena begini, hari ini di dunia yang begitu maju, mereka memang menganut sistem perpolitikan yang lebih modern, lebih terbuka, transparan, membangun ruang-ruang sharing. Karena hari ini bukan kompetisi ya, tapi kolaborasi. Kenapa? Semua orang itu harus bekerja, saling menguatkan satu dengan yang lain, menjadi sebuah konstruksi bernegara yang baik. Oleh karena itu, pilih presiden yang bagus, pilih presiden yang baik, pilih presiden yang benar-benar bisa membawa Indonesia ini menuju negara maju ke depannya. Oke? Silakan komen jika Anda punya pendapat. Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di Bali. Ngecek juga sih, katanya orang Bali pada nolak Pak Jokowi. Ternyata enggak tuh, baik-baik saja. Gianyar, Tabanan, Buleleng, bahkan Buleleng keren, malah nolak Mega. Saya di Aston, Denpasar. Ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan video tadi. Melaporkan Jokowi ke KPK itu penting banget. Saya nggak habis pikir orang-orang pintar, orang-orang hebat tuh karena apa nggak pakai nurani ya. Berkali sudah dijelaskan oleh hampir 5 pakar hukum di acaranya Hotman Paris. Itu mengatakan bahwa sah-sah saja keputusan MK itu tidak menimbulkan apapun, efek perorangan nggak ada. Kok dikatakan nepotisme? Yang nepotisme itu justru yang punya partai politik.
banyak sekali mereka yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau hati sudah buta, akal pasti akan hilang. Sekarang Pak Jokowi dilaporkan ke KPK karena nepotisme. Saya jadi ketawa, ini orang yang laporkan ini punya otak apa enggak sih? Ada banyak hal yang memang sebenarnya perlu kita pelajari, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sebuah respon, bahwa demokrasi ketika hegemoni partai terlalu kencang, terlalu dominan, nggak bisa. Karena demokrasi kan kekuatan ada di tangan rakyat. Maka hari ini PDIP sedang mengalami instan karma dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Megawati, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Pak Jokowi membuktikan kelabakan akhirnya segala macam cara dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, capresnya pun menjadi tidak logik. Padahal Pak Ganjar itu yang saya tahu itu keren. Saya 3 kali 4 kali bertemu dengan beliau. Saya menghormati, menghargai Pak Ganjar. Tapi tadi karena tekanan dari PDIP, akhirnya menjadi Pak Ganjar mengeluarkan statement-statement yang sangat tidak masuk logika terkait infrastruktur yang tidak menghasilkan lah, dan banyak hal lagi. Hal-hal yang demikian, yuk mari kita berpikir dewasa, berpolitik secara dewasa. Keputusan MK itu tidak ada yang namanya konflik of interest. Konflik of interest itu adalah ketika kepentingan orang per orang. Kalau kemudian ada Bupati Kendal itu siapa? Mas Dito atau siapapun yang masih di bawah 40 tahun mau nyalon cawapres pun atau presiden, ya nggak masalah. Pakar hukum tata negara hampir semua menyatakan nggak ada konflik of interest, nggak ada nepotisme. Saya jadi heran berpikir yang semacam itu. Mereka buta hati dan akhirnya hilang logika. Yang MK itu norma. Kalau kebetulan Gibran yang dipilih, ya Gibran punya kapasitas. Terus gak usah, udahlah buktikan saja tanggal 14 Februari. Saat tanggal 14 Februari memang Gibran tidak pantas, ya sudah gak usah dipilih, kan selesai. Gak kemudian ada tadi drama-drama Korea, sinetron dan sebagainya pakai nangis-nangis. Apa sih? Usia segitu lagi lucu-lucunya itu, teman-teman netizen pada ngomong seperti itu ketika lihat Pak Hasto nangis. Ngapain gitu loh? Udah nggak usah ribut, nggak usah geger, nggak usah baper. Mohon maaf, saya hormat, saya sangat salut dengan Bung Adian Apitupulu. Ya, dari mulai pergerakan di Forkot 98 saya lihat sama Manto, dan saya mengikuti semuanya sampai beliau jadi anggota DPR, dan beliau memang benar-benar pro rakyat kecil. Tapi begitu bicara tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, semuanya jadi buta hati. Tidak melihat, sudah nggak usah berpikir apapun, nggak usah banyakkan drama. Udah bentar lagi kok, paling 100 apa 90 hari lagi, bulan Februari tanggal 14 tinggal kalau memang nggak setuju Gibran, ya sudah selesai, hukum dia untuk tidak dipilih, kan selesai. Jadi nggak usah geger ini dan sebagainya, malu-maluin gitu. Makin PDIP seperti itu, makin banyak ditinggalkan oleh pendukungnya. Ya mohon maaf, saya milih Jokowi 2014, 2019 saya di Seknas Jokowi. Itu karena Jokowi, bukan karena PDIP. Artinya, kemana arah Pak Jokowi, orang-orang kayak kami pasti akan ikut Pak Jokowi. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Ya, kita beruntung ya, bersyukur Pak Jokowi memilih Mas Gibran ya untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo ya. Seandainya Pak Jokowi memilih Jan Etes untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo, pasti Bapak ini juga akan mendukung ya. Kenapa Bapak ini akan mendukung ya? Karena dia hanya mau mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi. Entah itu rasional dan tidak rasional, itu tidak peduli belakangan. Yang penting apa yang ditunjuk oleh Pak Jokowi itu adalah kebenaran hakiki, kebenaran mutlak. Bapak tadi mengatakan Mas Gibran memiliki kapasitas ya.
Bapak ngerti nggak sih kapasitas ini artinya gimana gitu, ya kan? Kapasitas dari segi apa? Dia mempunyai kapasitas yang seperti apa? Ya. Baru pengalaman 2 tahun kok memimpin 5 kecamatan dengan kecil atau minim pengalaman seperti itu, apakah masuk di rasionalnya Bapak atau tidak? Ya. Janganlah membodohi kami anak-anak muda bahwa Mas Gibran ini memiliki kapasitas, ya, pengalaman. Kapasitas pengalaman dari mana? Ya. Jadi tolong narasikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Jika orang mengkritik Mas Gibran, ya jangan Anda larang. Itu hal yang wajar ketika ada sesuatu yang tidak benar, konstitusi ditabrak, ya. Kita lihat hakim-hakim MK itu 8 orang hakim dikenakan sanksi. Ini sejarah, ya. Di dunia ini baru sejarah di Indonesia 8 hakim dikenakan sanksi dalam waktu bersamaan. Ya. Ini kan memalukan sampai-sampai Mahkamah Konstitusi sudah tidak ada marwahnya lagi sehingga diplesetkan menjadi mahkamah keluarga, ya. Coba mari Bapak berpikir yang bijak untuk hal ini, ya. Berikanlah literasi pendidikan dalam berdemokrasi yang bagus, yang sehat untuk anak-anak muda, ya. Itu yang kita harapkan dari orang-orang tua, dari para senior, ya. Jangan memberikan narasi-narasi yang seperti ini. Ketika ada kesalahan, kita dibilang untuk bungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk semua relawan dan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sahabat-sahabat, kita tentu sering mendengar kalimat-kalimat, narasi-narasi negatif, narasi-narasi buruk yang diarahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tenggelamkan PDI, bumi hanguskan Banteng, kalahkan PDI, Partai PKI, dan kalimat-kalimat narasi-narasi miring yang ditujukan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kebencian terhadap PDI Perjuangan ini dilakukan tidak hanya baru-baru kali ini saja. Bukan dimulai pada tahun 2014 misalnya ketika PDI Perjuangan mulai mengusung Pak Jokowi menjadi capres. Bukan. Sebagai generasi yang lahir di tahun 80-an, saya membaca kebencian terhadap PDI Perjuangan ini dimulai sejak tahun 1997, 98, dan puncaknya di tahun 1999 ketika kita baru memasuki sistem politik dengan banyak partai. Nah, mulai itu kebencian terhadap PDI Perjuangan dilakukan lewat agitasi, propaganda, selebaran-selebaran. Apa isunya? Isunya hanya 2. Yang pertama SARA, soal agama, yang kedua soal komunisme. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet, disebar ke majelis, ke musola, ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah, yang isinya listing daftar caleg-caleg PDI Perjuangan yang kebetulan agamanya bukan Islam. Sambil diberikan narasi bahwa kalau caleg-caleg dari PDI yang bukan Islam ini jadi, maka mereka akan menjadi penghambat terciptanya atau terbentuknya undang-undang yang berbau Islam. Yang kedua, isu soal PKI. Sambil kemudian dibuatkan narasi kalau anggota dewan di PDI Perjuangan banyak diisi oleh anak-anak keturunan PKI. Nah, karena ini sesuatu yang didesain sejak lama, kebencian terhadap PDI Perjuangan ini didesain, dipropaganda sejak lama, maka kebencian terhadap PDI Perjuangan juga bukan sesuatu hal yang natural, bukan sesuatu hal yang alami yang muncul dari hati nurani masyarakat, tetapi ini dipropagandakan, diskenariokan, digiring sejak lama. Masyarakat digiring sejak lama. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa kebencian terhadap PDI Perjuangan bukan alami? Dalam beberapa diskusi, misalnya diskusi soal capres dengan teman-teman, ada beberapa teman-teman yang saya tanya, siapa sih capres yang kamu pilih? Mereka jawab, siapa aja, yang penting bukan dari Partai Merah. Terus saya tanya lagi, kenapa yang penting bukan Partai Merah? Kenapa kamu sedemikian membenci Partai Merah? Mereka tidak bisa memberikan argumen apapun selain yang penting bukan Partai Merah itu. Kan ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Membenci dan menyukai itu kan harusnya memiliki alasan.
Kita membenci harus memiliki alasan, kita menyukai juga harus memiliki alasan. Nah, ini yang normal. Ketika kita menyukai dan membenci sesuatu tidak memiliki alasan, maka 99% itu pertanda bahwa kita adalah korban doktrinasi. Sampai hari ini saya bukan anggota partai politik manapun, bukan juga anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, mari kita semua menggunakan nalar kita ketika menjatuhkan pilihan. Kalau benci kepada PDI Perjuangan karena korupsi, itu masih masuk di akal. Walaupun saya masih bisa memberikan argumen, hari ini partai mana yang tidak korupsi? Bahkan partai yang mengklaim dirinya partai yang paling Islam, partai yang paling beragama, ternyata juga banyak anggota-anggotanya yang melakukan korupsi. Kalau kebencian terhadap PDI Perjuangan misalnya alasannya karena di PDI Perjuangan ada anak keturunan PKI, masih masuk alasan. Meskipun saya masih bisa memberikan jawaban bahwa saya meyakini bahwa anak-anak keturunan PKI tidak hanya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, banyak juga di partai yang lain. Jadi, terus semangat, terutama kepada kader-kader PDI Perjuangan, jangan lemah. Meskipun sejak lama PDI Perjuangan coba dihancurkan, difitnah, diintimidasi, diserang dan diserbu malah, tetapi PDI Perjuangan sampai hari ini bukan kalah, tapi semakin kuat. Orang yang berteriak tenggelamkan, orang yang teriak-teriak bumi hanguskan, orang yang teriak-teriak hancurkan, itu nanti lama-lama akan kecapean. Karena saya yakin PDI Perjuangan semakin diserang, malah semakin membesar dan terus menjadi juara. Terus semangat! Berjuang bersama PDI Perjuangan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Salam. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh abang ini. Memang partai PDIP akhir-akhir ini mendapatkan banyak serangan yang bertubi-tubi ya. Banyak narasi negatif, fitnah yang dibangun dengan framing-framing negatif agar partai PDIP ini bisa nyungsep ya, biar bisa memberikan partai-partai lain untuk bisa berkuasa ya. Nah, terlepas dari apapun sentimen ataupun framing negatif terhadap partai PDIP, saya secara pribadi respect dan kagum dengan partai yang satu ini guys ya. Mereka sudah melalui sejarah-sejarah dan berbagai peristiwa-peristiwa yang membuat partai ini partai yang kuat, partai yang solid, dan tentu berbeda dengan partai-partai lain ya. Kalau partai-partai lain atau partai-partai baru saat ini ya, itu hanya membutuhkan notaris ya, sudah jadi itu partai. Tetapi partai PDIP dia dibentuk, dibangun ya dengan sejarahnya, dia punya ceritanya. Mereka telah melalui peristiwa-peristiwa yang berat guys ya. Dan itulah yang namanya proses tadi. Karena dengan proses tersebut ya, membuat partai PDIP ya sampai dengan saat ini menjadi partai terkuat di negara kita ya. Karena apa? Karena mereka telah melewati berbagai proses, tantangan dan persoalannya. Lain halnya ketika ada orang atau lembaga atau partai apapun yang berdirinya itu tanpa melalui proses ya. Nah, itu ceritanya lain lagi ya. Sesuatu yang tidak melewati atau melalui proses, tentu dia tidak akan mampu berdiri dan bertahan lama ya. Alhamdulillah, semoga Prabowo Gibran menang, amin. Insya Allah, pastikan itu kawan ya. Pak Prabowo, pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, insya Allah satu putaran ya, satu putaran. Maka itu kepada sahabat-sahabatku, kepada saudara-saudaraku, seluruh pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, agar fokus untuk ya memenangkan Pak Prabowo dengan cara datangi tetangga, datangi ketuk pintu setiap warga untuk meyakinkan mereka, para saudara kita memilih Pak Prabowo. Hindari ya menyebar berita hoax, menyebar berita fitnah kepada capres-capres ya lain ya, capres maupun cawapres yang lain. Jadi mari kita fokus ya mengajak sahabat kita rakyat Indonesia untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Insya Allah satu putaran
kita menang. Sip, bagikan videonya kawan. Mantap. Bapaknya sama-sama presiden, anaknya sama-sama ketua partai. Bapaknya sama-sama presiden, anaknya sama-sama ketua partai. Tapi yang dihina, disebut politik dinasti, hanya Pak Jokowi dan Kaisang. Bro, dirimu itu ya jangan membodohi orang. Jangan mengajarkan anak muda itu ya sesuatu yang logikanya sesat. Ya, membandingkan itu ya pakai akal dong, pakai kritis gitu loh. Pakai daya kritis menganalisa. Kalau ngomong hina, apa Kaisang itu pernah menjadi ketua DPC partai seperti Megawati? Ya, apakah pernah dia memenangkan ya sebuah kongres ya terpilih sebagai ketua gitu, lalu dikejar-kejar militer sampai kemudian ya kantor mereka itu diserang ya oleh orang-orang yang berseragam, bukan berseragam ya, berseragam partai tapi badannya tegap. Sampai kemudian ada yang tewas. Ya. Apakah ada perjalanan Kaisang begitu? Ya. Apakah dia itu seperti Ibu Mega? Bapaknya sudah meninggal lama, terus dia ditekan-tekan di bawah rezim Orde Baru. Ya, diincar-incar, diikutin intelijen kemana-mana. Bukan untuk kemudian dikawal, tapi untuk dicari-cari kesalahannya. Ya. Apakah Kaisang pernah mengalami itu? Apakah kita mungkin lupa bahwa dia 2 hari dikasih kartu anggota, terus jadi ketum partai? Ya, itu yang mau diajarkan ke anak muda. Ya, Pak Jokowi presiden, Soekarno presiden, tapi Soekarno menjadi presiden saat itu anaknya tidak menjadi ketum partai, anaknya itu baru disuruh menari kalau ada menyambut tamu, begitu ya. Baru dibawa kemana-mana supaya belajar gitu loh. Setelah dia meninggal ya, itu lewat proses yang tidak mudah sebagai tahanan politik di Wisma Yaso oleh Orde Baru ya. Baru kemudian anak-anaknya itu bergerak. Bergerak itu apa? Menjauh dari politik. Sampai kemudian Megawati ikut proses di PDI ya dengan harapan mendongkrak suara PSI, tapi PDI maksudnya, bukan PSI. Tetapi bukan langsung menjadi ketum. PDI waktu itu menempatkan dia menjadi pengurus dari level bawah tuh, baru kemudian menjadi anggota legislatif. Ada Kaisang begitu? Hah? Bro, come on. World Economic Forum itu bilang, ya, anak-anak muda terutama kita yang lagi bonus demografi ini sampai 2045, salah satu kompetensi, salah satu keterampilan yang diharapkan supaya bisa masuk ke dalam ya dunia kerja atau ke dalam kompetisi itu adalah analytical thinking. Critical thinking. Artinya apa? Analisa kita, kemampuan kita berdaya kritis. Masa membandingkan Pak Jokowi dan Kaisang dengan Bung Karno dan Megawati? Tolonglah, buatlah Gen Z kita itu tercerahkan. Buatlah pemilih kita itu benar-benar kritis, siapapun pada akhirnya yang dipilih. Tapi jangan buat perbandingan-perbandingan yang konyol. Anyway, saya tidak menghina, ya. Saya hanya mengkritik Pak Jokowi. Dan perlu dipahami, politik dinasti bukan soal anaknya presiden, bapaknya presiden, anaknya presiden atau ketum partai. No. Tapi politik dinasti itu adalah sebuah upaya menggunakan kekuasaan saat sedang berkuasa untuk mendorong keluarga atau kerabatnya itu untuk melanjutkan kekuasaan. Di situ poinnya ya. Jadi penggunaan kekuasaan negara untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Gitu ya. Jadi anak-anak muda itu jangan disesatkan dengan perbandingan yang tidak matching gitu ya, yang tidak masuk akal. Ya. Kalau Kaisang itu dikejar-kejar intelijen, bukan dikawal pas pampres dan intelijen gitu ya. Nah, itu baru kita agak salut sedikit gitu loh. Jadi
Jangan ajari anak muda kita dengan melupakan sejarah dan hanya seolah-olah melihat yang hari ini terzolimi adalah Pak Jokowi dan Kaisang. Megawati itu jauh lebih terzolimi. Kalau kalian malas baca, jadilah generasi yang setidak-tidaknya ya belajar nonton YouTube, nonton sejarah. Tapi kalau misalnya hanya karena gemoy, hanya karena rambut putih, ganteng, karena anak presiden, ya hanya karena dia kelihatan pintar berkata-kata, lalu kalian memilih sesederhana itu, aduh, tahu deh masa depan negara Indonesia maju gimana tuh. Aduh, udah deh ya, udah. Nah, ini baru bisa memberikan literasi yang bagus, ya, memberikan narasi-narasi yang mendidik untuk anak-anak muda, ya. Anak-anak muda perlu diberikan pendidikan demokrasi yang bagus, guys, ya, dipertontonkan dengan teladan-teladan yang baik agar ke depan jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini, ya, di mana ada ambisi kekuasaan, di situ segala cara pun dihalalkan, ya. Jangan menodai konstitusi kita, menodai undang-undang, ya, menodai bangsa dan negara kita ini hanya untuk kepentingan ambisi, ya, dari oknum atau seseorang, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia punya hak dan tanggung jawab untuk sama-sama menjaga bangsa dan negara kita ini agar selalu berjalan sesuai dengan relnya, ya. Kita jadikan bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat. Tentu melalui proses-proses yang bermartabat dan terhormat, dipenuhi oleh figur-figur yang bermartabat dan terhormat, ya. Bukan orang-orang yang maunya instan, ya, tidak atau tanpa melewati proses, ya. Siapapun Bapak Ibu, ya, kalau sampai dengan saat ini kalian masih membangun narasi, ya, membuat persepsi dalam otak kalian bahwa PDIP ini partai yang jahat, ya, partai yang tidak baik, partai yang menzolimi Pak Jokowi, Ibu Mega ini sosok yang gak bagus, ya, yang menzolimi Pak Jokowi, ya. Dan narasi ataupun pemikiran-pemikiran seperti itu, ya, menurut saya hanya karena dipengaruhi oleh media, ya. Tetapi yang kita lihat, yang kita saksikan kenyataannya adalah bangsa dan negara kita ini, ya, sampai dengan saat ini, guys, ya, dalam di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bisa membuat banyak kemajuan-kemajuan dan keberhasilan itu karena ditopang dan didorong oleh orang-orang di belakangnya, orang-orang yang luar biasa, bersama dengan koalisi dan partai-partai hebat, salah satunya adalah partai PDIP. Dan di saat kalian mencaci maki Ibu Mega, saya justru kagum, ya. Ibu Mega ini dia tidak memilih anaknya harus keturunan dari Bung Karno yang menjadi presiden, ya. Tetapi dia memilih orang lain, guys. Pak Ganjar yang dia pilih, ya. Berbeda dengan Pak SBY yang harus memilih anaknya AHY untuk jadi wakil Pak Anies ketika gagal, ya, pindah haluan, ya. Pak Prabowo ketua partai, ya, dia harus jadi presiden. Sedangkan Ibu Mega kan tidak, ya. Dia memilih orang yang dia anggap kompeten, yang dibutuhkan oleh masyarakat, punya kapasitas, ya. Lalu kemudian wakilnya adalah Pak Mahfud MD. Tentu, ya, sejelek-jeleknya kita ngata-ngatain Ibu Mega, tetapi tetap harus ada rasa syukurnya juga, ya. Lihat atau pandang dari hal-hal yang positif. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan edukasi politik yang bagus dalam konten-konten saya. Saya Bas dan saya sekian dan terima kasih.